Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, menyusul kaum muslimin yang sudah terlebih dahulu hijrah ke Yasrib atau Madinah, kemudian di tanggal 28 Safar tahun ke-13 kenabian atau tepatnya tahun 622 Masehi, kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah dengan ditemani saudara terdekatnya sekaligus sahabat dan mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan ke Madinah membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Namun kemudian perjalanan tersebut Rasulullah tidak langsung sampai ke Yasrib atau Madinah. Akan tetapi Rasulullah singgah di beberapa tempat. Minimal ada 3 tempat yang beliau singgahi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di antara tempat yang pertama beliau singgahi adalah Gua Thur, di mana di dalam gua tersebut Rasulullah ditemani sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, selama 3 hari 3 malam berdiam di gua tersebut. Apa tujuan Rasulullah SAW untuk diam dulu di Gua Thur selama 3 hari 3 malam? Karena ingin memastikan bahwasanya para pemuka Quraisy dan juga tentara-tentaranya sudah kehilangan jejak untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang telah meninggalkan kota Mekah. Karena pada saat itu mereka sangat murka. Mereka bahkan mencari ke setiap sudut kota Mekah, bahkan yang ada di sekitaran Mekah. Bahkan di antara mereka juga sudah ada yang sampai ke Madinah, memastikan bahwasanya Muhammad sudah ditangkap oleh mereka. Namun ternyata ini strategi yang sangat jitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memutus jejak. Selama 3 hari 3 malam beliau di dalam Gua Thur. Apa yang terjadi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam? Ada sebuah peristiwa yang sangat mengiris hati kita, yaitu tentang kesetiakawanan. Bagaimana ketika Rasulullah sedang istirahat, sedang tidur di Gua Thur, di dalam pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu tiba-tiba datanglah seekor ular yang hendak menggigit Rasulullah SAW. Namun ternyata ular tersebut dihalangi oleh Abu Bakar sehingga kemudian menggigit beliau sendiri, menggigit Abu Bakar sendiri sehingga beliau merasa kesakitan. Namun karena tidak ingin membangunkan Rasulullah yang sedang nyenyak tidur dalam pangkuannya, Abu Bakar As-Siddiq harus rela menahan sakitnya bisa ular yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai-sampai beliau tak kuat menahan rasa sakitnya, meneteslah air mata beliau. Dan tak terasa tetesan air mata tersebut jatuhlah di kening dan pipi Rasulullah SAW, hingga membuat Rasulullah terbangun saat itu. Beliau bertanya, "Wahai sahabat Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa gerangan yang terjadi dengan dirimu? Apakah engkau tidak suka, tidak ridha dan ikhlas mengikuti perjalananku untuk ke Madinah?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, bukannya aku tidak suka dan tidak rela mengikuti engkau untuk hijrah ke Madinah. Aku menangis karena aku digigit ular." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesetiaan seorang sahabat sampai mau menanggung kesulitan, kesusahan, atau bahkan mara bahaya yang akan menimpa sahabatnya, yang akan menimpa kawannya.
Mungkin di zaman sekarang ini sangat sulit kita temukan contoh seperti itu. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW meletakkan ludahnya di telapak tangan beliau dan menggosokkan, yaitu di tempat luka yang bekas digigit oleh ular tadi di tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Atas izin Allah, kemudian dengan seketika luka tersebut langsung sembuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 hari 3 malam Rasulullah berdiam diri di Gua Tur bersama sahabatnya Abu Bakar. Kemudian di tanggal 1 Rabiul Awal beliau memutuskan melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Namun ternyata setelah mengarungi perjalanan selama 7 hari 7 malam, tepatnya di tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah tidak langsung menuju ke Madinah atau Yasrib, tapi beliau singgah dulu di sebuah tempat yang bernama Quba. Dan sekarang Quba dibangunlah sebuah monumen, yaitu dengan nama Masjid Quba. Dibangun sebuah masjid untuk tempat beribadah mengenang kisah perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan setelah itu, setelah Rasulullah sampai di Quba tanggal 8 Rabiul Awal, beliau melanjutkan kembali perjalanannya ke Madinah. Namun sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah kemudian singgah dulu di sebuah daerah di mana di situ bermukim salah satu kabilah yang bernama kabilah Bani Hashim. Di sana Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat. Dan disitulah kemudian didirikan satu masjid yang bernama Masjid Al-Jum'ah. Setelah Rasulullah selesai melaksanakan salat Jumat di tempat tersebut, Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah hingga sampailah di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah sampai ke Yasrib atau Madinah dan disambut dengan gembira oleh orang-orang yang beriman yang sudah sampai di Madinah, baik itu dari kalangan pribumi Madinah maupun orang-orang yang beriman yang telah lebih dahulu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Madinah? Apakah langsung berdakwah? Apakah langsung membangun rumah dan lain sebagainya? Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan Kultum esok hari. Semoga tetap istiqomah dalam mengikuti Kultum buka puasa di channel YouTube Masjid At-Taubah. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah dapat menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan kita yang insyaallah Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Semoga kita bagian dari golongan umat Islam yang senantiasa terjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.